banyak kerjasama seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Dan narasumber yang kedua kami persilahkan dengan segala hormat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya muliakan semuanya, baik yang hadir di sini maupun melalui virtual. Waktu kita 15 menit. Saya akan mencoba menjelaskan hasil penelitian saya tentang fungsi masjid pada masa Rasulullah. Kami temukan ada 26 fungsi masjid Rasulullah. Penelitian kami dalam sejumlah hadis dan sirah sejarah. Pertama, mohon ditayangkan tempat pelaksanaan ibadah ritual itu pasti. Kemudian yang kedua, tempat konsultasi untuk masalah keagamaan, tempat curhatnya orang-orang masyarakat sekitar situ, konsultasi apapun itu di masjid. Kemudian yang ketiga, tempat penyampaian informasi publik. Dulu gak ada TV, gak ada media sosial. Siapa yang tidak ke masjid ketinggalan informasi sehingga terkebelakang. Justru yang maju itu adalah yang rajin ke masjid. Kemudian juga tempat melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari TK ada sampai pendidikan khusus ke keperempuanan, kewanitaan, ya kayak majelis taklim sekarang. Ya, kemudian berbagai jenjang, dan menariknya Rasulullah mengintervensi maksimum satu kelas tidak boleh 20 orang. Itu diatur jumlahnya oleh Rasulullah karena nggak efektif kalau lebih dari itu. Yang kelima, tempat melaksanakan santunan sosial seperti pendistribusian zakat, infak, sedekah jariyah, usyur, khumus, luqatah dan seterusnya. Ada 27 pundi-pundi umat pada masa Rasulullah. Yang keenam, tempat latihan militer. Jadi tempat bela diri masjid itu. Jadi besok pergi perang, latihan dulu di masjid sampai kadang-kadang tengah malam itu masih dipakai untuk latihan bela diri, strategi yang digunakan oleh Salman Al-Farisi dalam rangka melatih kekuatan teknis peperangan pada waktu itu. Kemudian tempat untuk penampungan pengungsi. Pengungsi dari mana-mana datang untuk menghampiri, mendekati Rasulullah SAW, dan disitulah sosial masjid di situ berfungsi sebagai tempat penampungan pengungsi. Kemudian selanjutnya tempat perawatan dan pengobatan masyarakat. Jadi masjid itu berfungsi semacam rumah sakit juga. Korban perang dijahit di masjid. Tempat untuk melaksanakan perdamaian dan pengadilan. Jadi pidana perdata, militer juga itu ada rangkaiannya dalam buku saya juga saya sudah bikin. Di situ semuanya dilakukan di dalam masjid. Tempat untuk menerima tamu terhormatnya Rasulullah, apapun agamanya, apapun etniknya, itu dijamu di masjid Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12 itu tempat untuk mengekspresikan seni religius. Gak pernah kita bayangkan itu ya, bahwa setiap tahun Rasulullah menghadirkan seniman artis-artis dari luar negeri untuk menghibur masyarakat. Yang sering tampil dalam undangan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Seniman Habasyah lengkap dengan alat-alatnya, mungkin kayak Marawis ini, itu ditampilkan di masjid, karena orang yang tidak memiliki rasa seni, hatinya akan kering. Kemudian tempat untuk melakukan keterampilan, ya, pembuatan senjata canggih. Pada waktu tawanan perang Badar itu ditebus dengan mengajarkan keterampilannya, menyamak kulit, tukang besi, tukang kayu, ya, kerajinan dari berbagai kabilah itu didemonstrasikan dan sekaligus diajarkan di Masjid Nabi. Kemudian juga kursus bahasa asing. Nabi sangat mementingkan pemahaman bahasa asing ini, sehingga sekretaris pribadinya itu Zaid bin Thabit, kenapa tidak pernah digantikan? Satu-satunya sahabat yang menguasai 6 bahasa dunia pada waktu itu, yaitu bahasa Qibti, Suryani, Romawi, Persia, dan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian tempat untuk melangsungkan interfaith dialog. Dalam sirah disebutkan 60 tokoh dipimpin oleh Abdul Masih, lengkap nama-namanya, antara asar sampai maghrib. Rasulullah melangsungkan dialog antar umat beragama itu di dalam masjid. Nabi menghidangkan makanan dan minuman terhadap mereka. Menariknya, satu di antara mereka itu minta izin. Kami akan melangsungkan ibadah dulu Rasulullah. Keburu matahari akan terbenam, kami harus beribadah. Nabi mengatakan di sini tidak ada rumah ibadah lain selain masjid. Lakukan
kebaktiannya menunjuk apakah itu di masjid atau pekarangan masjid, Allahu a'lam, sampai sekarang ini kontroversi. 15, penginapan bagi tamu dari kampung maupun tamu dari luar negeri, itu diinapkan di Al-Sufah yang dikoordinatiri oleh Abi Hurairah pada waktu itu. Kemudian tempat pelatihan salon kecantikan, tukang rias pengantin pada perang Badar yang mengawal permaisuri itu dibebaskan dengan cara mengajarkan bagaimana salon kecantikan itu. Panggil pemudi-pemudi Madinah dan Muhajirin kumpul di masjid maksimum 20 orang, dan berbagai macam keterampilan anak-anak muda lainnya. Jadi milenialnya sudah ada pengorganisasiannya pada masa Nabi. Tempat latihan bela diri tadi saya sudah sebutkan. Ya, tidak boleh berangkat peperangan tanpa menguasai latihan-latihan bela diri secara standar. Itu semuanya diujikan, dilatihkan di masjid. Tempat pengurusan jenazah. Jadi di masjid itu dikafani, di masjid itu dimandikan, di masjid itu pun juga didoakan. Coba bayangkan kalau seandainya bisa kita ciptakan semua pemandian pengurusan masjid itu tidak perlu memacetkan gang-gang sempit itu, tidak perlu memberatkan orang takziah, semuanya dilakukan takziah di masjid itu. Nah ini tentu saya kira perlu Pak Yusuf Kalla, orang tua kita ini menggagas seandainya pengurusan jenazah itu mulai dari rumah sakit diurus sampai pemberangkatannya ke pemakaman, itu tidak akan merusak lingkungan. Kemudian juga tempat mendamaikan keluarga atau orang-orang yang bertikai. Banyak sekali pertikaian keluarga pada waktu itu, juga konflik yang terjadi, semuanya diselesaikan di masjid. Tempat penitipan barang-barang berharga, yang mau keluar negeri tidak ada rumahnya, titipkan di masjid. Balai pertemuan masyarakat seperti walimah perkawinan, akikah dan seterusnya, semua dilakukan di masjid. Pendayagunaan menara masjid. Ya, dulu ada seorang janda pada waktu itu dipakai atap rumahnya untuk azan oleh Bilal, tapi Nabi jangan mengganggu orang, jangan muncul fitnah, dibangunkan menara masjid. Dan menara masjid itu bukan hanya untuk tempat azan, tapi dari ketinggian untuk melihat rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, dan rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Jadi ada social control melalui masjid. Pendayagunaan menara masjid ini sangat penting. Kemudian yang ke-24 ini adalah uji coba teman-teman saintek. Ada seorang anak muda milenial mempersembahkan lampu yang tidak pernah seterang itu di Madinah, itu dicobakan di masjid. Ada seorang ibu-ibu yang memberikan hadiah kepada Nabi, mimbar diuji cobakan. Mimbar canggih itu pada masa itu diganti mimbar yang tua dengan mimbar yang dibuat oleh budak tukang kayu. Kemudian juga tentu yang paling penting adalah masjid sebagai pusat pemerintahan. Karena itu Masjid Istiqlal ini kami menciptakan, menerjemahkan Masjid Rasulullah dengan 43 pusat kegiatan di Masjid Istiqlal. Istiqlal Rabitah Al-Aimatul Masajid. Jadi Masjid Istiqlal ini diminta sebagai koordinator masjid ibu kota dunia. Imam besar Masjid Istiqlal, ya sebelum periode saya sampai sekarang ini, diminta sebagai ketua Asosiasi Imam Masjid Internasional. Kemudian Istiqlal Martial Art, jadi ini ada grup kesenian di sini, kita himpun para artis di sini. Istiqlal Mu'alaf Global Network, kemudian Istiqlal Marching Band, Istiqlal Islamic Group Band, ada grup bandnya Pak ya. Kemudian Majelis Taklim Remaja Istiqlal, Istiqlal Islamic Studies, ada pusat kajian. Istiqlal World Faith Dialog, jadi ada pusat dialog di sini. Istiqlal Indonesian Halal Central, IGF ini yang sedang kita kembangkan. Istiqlal Religious Leaders Summit, kemudian juga Istiqlal Sport and Gym. Mungkin satu-satunya masjid Indonesia punya gym, punya sport center. Jadi jangan hanya masjid menyehatkan batinnya orang, tapi juga di sini ada pusat kebugaran. Dan insya Allah anggarannya sudah keluar, kita akan membuat semacam setelah salat subuh ini orang bisa berlari pagi di sekitar masjid, retreatnya itu. Kemudian juga Istiqlal Publishing, penerbitan Istiqlal, Majelis Muzakarah yang dipimpin oleh Pak Quraish Shihab. Seluruh persoalan umat itu bisa kita selesaikan secepatnya di Istiqlal. Kemudian baru saja kita launching pusat pendidikan kader ulama perempuan, satu-satunya di dunia ini pendidikan kader ulama perempuan. Bukan harus perempuan, tapi laki pun juga boleh masuk di dalam pengkaderan itu. Ini didukung penuh oleh Al-Azhar University Kairo Mesir.
Ini setingkat S2 dan S3 kerjasama PT IKI. Majelis Taklim Istiqlal yang biasa, kemudian Istiqlal Research Center, kita ada pusat penelitian, pusat riset dan pusat kajian. Istiqlal Green Building, kemudian wakaf energi Istiqlal. Jadi ada wakaf energi juga, nanti saya tidak ada waktu menjelaskan ini. Istiqlal Business Center, dan ada Istiqlal, ini yang sangat fungsional. Jadi semua informasi ada di handphone kita kalau kita mengakses di Istiqlal. Istiqlal Medical Center, kemudian juga rumah sakit, rencana kita rumah sakit, tapi ini baru klinik. Kemudian religious tourism, ini juga penting, Istiqlal Religious Tourism, karena ini sudah penuh dengan objek-objek wisata religi. Kemudian filantropinya juga ada, Family Resilience. Kemudian banyak sekali ya, ada 43, saya tidak sebutkan, waktunya habis. Tapi yang paling penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini ialah TV Istiqlal, kemudian koperasi Istiqlal Digital Information Management, madrasah juga dari TK sampai lab school di sini sampai tingkat aliyah dan sampai S3, karena kita kerjasama PT IKI. Insya Allah selain menyandang ulama, predikat ulama, tapi juga menyandang predikat S2 dan S3, 6 bulan nanti akan ditraining di Amerika atau di Mesir, dan S2-nya itu 3 bulan di luar negeri. Semuanya sepenuhnya dibiayai oleh IDB, dan ini peluang buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.